sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Terang hidupmu bersinar selamanya. Ya, shalom Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang Kristus kasih. Kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu sengsara yang kelima dalam refleksi firman Tuhan. Selama 4 minggu sengsara yang telah kita lewati, apakah kita telah berubah ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan kehendak Tuhan?
Apakah kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita telah menyatakan kepedulian pada sesama maupun alam sekitar? Apakah perbuatan kita memuliakan dan tanda syukur atas kebaikannya, kemurahannya tak terbatas bagi kita. Dalam kemurahannya kita tetap kuat dan tahan uji, meskipun dalam pergumulan. Kasih-Nya berkenan menutup dosa salah kita, hingga hidup kita senantiasa berpengharapan di dalamnya. Datanglah padanya, terimalah undangan kasih-Nya, dan beribadahlah kepadanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 93, nyanyian rohani 93 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus lihatlah jemaat, Yesus lihatlah jemaat yang telah berhimpun ini, yang menantikan berkat sabda Injil-Mu di sini. Berilah kami pertemuan dengan Dikau juga Tuhan, Yesus yang mencurahkan Roh Kudus di atas gereja. Tuhan yang menjadikan Roh-Mu hidupmu di meja. Bila hari ini juga sabda selamat dari surga, budi kami terangilah, makin sucikanlah mata, sampai pada akhirnya maksud Tuhan jadi nyata, dan di atas di cahaya pandang gantilah percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita beribadah kepada-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Sengsara kelima ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 54. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Memandang palang Rajaku. Memandang palang Rajaku yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur tongkatku dan hargai dan harganya. Beri Tuhan jangan ku berikan, belai dan akan matimu. Ku persembahkan dunia dan untungnya kepadamu. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala kelemahan serta kecenderungan kita berbuat dosa. Kita berdoa. Ya Allah sumber kebenaran, dalam kasih-Mu kami beroleh rahmat, perhatian dan hidup. Engkau memperhatikan kehidupan kami umat-Mu dan membebaskan kami. Kami mengaku kami belum mampu meneladani kasih-Mu. Kami mohon ampunilah kami. Kami sadar bahwa Engkau ya Tuhan mengampuni segala perbuatan jahat dan dosa yang kami lakukan. Ampunilah kami yang berdosa ini. Kami memohon anugerah-Mu menuntun kami hidup dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 53. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Kau disesa dan kata-kata seterusnya. Kau disesali, jika kita telah mengaku dosa kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah, maka dengarlah berita keampunan bagi kita yang terdapat dalam firman Tuhan kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari pada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita memuji Tuhan secara bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 56 ayatnya yang ke-5. Penebusku disalib. Penebusku disalib. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Solafide untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.
sudah menyatu dan saling bergandeng tangan untuk mengadu pada Tuhan, disaksikan jemaatnya. Peganglah kuat janjimu dan tetaplah satu hati. Bersandarkanlah firman Tuhan dalam bahtera hidupmu. Janganlah ragukan kasih Tuhan yang menyatukan kamu, karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Sekarang kamu sudah menyatu dan saling bergandeng tangan untuk mengaku pada Tuhan, disaksikan jemaatnya. Peganglah kuat janjimu dan tetaplah satu hati. Bersandarkanlah firman Tuhan dalam bahtera hidupmu. Janganlah ragukan kasih Tuhan yang menyatukan kamu, karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Peganglah kuat janjimu dan tetaplah satu hati. Bersandarkanlah firman Tuhan dalam bahtera hidupmu. Janganlah ragukan kasih Tuhan yang menyatukan kamu, karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Kebahagiaan kekal selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita secara bersama-sama akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Untuk itu, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru sesuai dengan kitab 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian petunjuk hidup baru. Roh Kudus menolong kita menyatakan kasih Allah dalam seluruh keberadaan hidup kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam masa raya Minggu kesengsaraan yang kelima, tetapi juga hari ini bertepatan dengan pemberkatan pernikahan kudus anak saudara sahabat kekasih kita Baren dan Amriani. Maka pembacaan firman Tuhan yang saya pilih untuk kita baca dan renungkan secara bersama-sama di hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 128. Kitab Mazmur pasal 128. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Kitab Mazmur pasal 128. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan untuk menggantikan doa pembacaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 126. Nyanyian rohani 126 kita nyanyikan ayat 1, 2, dan ayatnya yang keempat untuk menggantikan doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 126 ayat 1, 2, dan ayatnya yang keempat. Hatiku teduhkan diri dan kata-kata seterusnya. Hatiku teduhkan diri, Tuhan tahu maksudnya. Ia rada senang dan melihat dunia.
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pujian kepadamu ya Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali kepada bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya memberikan sebuah tema, keluarga yang takut akan Tuhan akan diberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita hari ini berada dalam masa minggu kesengsaraan Tuhan Yesus yang kelima. Dan sebagai orang percaya yang sudah mengenal tentang kebenaran firman Tuhan, tentunya kita sudah pahami, kita sudah mengerti bahwa minggu kesengsaraan, kematian, kebangkitan merupakan sebuah rentetan yang diberikan oleh Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus dengan sebuah misi agung, yaitu supaya kita manusia yang hidup pada zaman Yesus Kristus, tetapi juga yang hidup pada masa kini, yaitu saya dan saudara-saudara, dengan memperingati minggu-minggu kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita harus diingatkan kembali bahwa sudah terjadi sebuah misi agung di mana Yesus telah sengsara, mati, dan bangkit demi pengampunan dosa kita, tetapi juga sebagai misi agung, yaitu keselamatan kita manusia. Karena sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa di balik kehidupan ini akan ada kematian, dan setelah kematian akan ada kebangkitan, dan setelah kebangkitan manusia akan ada sebuah sidang, atau kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan Allah. Tuhan akan menjadi hakim untuk menghakimi setiap perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sekali lagi ya, di balik kematian kita akan ada kebangkitan. Dan kebangkitan kita itu tidak hanya menjadi kebangkitan yang biasa, tetapi kebangkitan kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus, untuk menghakimi seluruh perbuatan-perbuatan kita yang ada di dunia ini. Jadi ini tidak main-main. Jadi kita tidak hanya merayakan perayaan minggu-minggu kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan. Itu bukan merayakan secara seremonial. Itu karena kalender gereja, jadi kita memperingati, tetapi kita diberikan hikmat untuk memahami dan mengerti bahwa ketika kita memperingati hari-hari kesengsaraan ini, itu berarti bahwa ada sebuah tanggung jawab besar yang ada pada diri kita masing-masing, yaitu bagaimana kita memaknai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus itu dengan cara yang benar, yaitu supaya kita diingatkan untuk merubah cara hidup kita, supaya ketika kematian dan kebangkitan kita dan kita menghadap kepada penghakiman itu, kita bisa mampu mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Saya sudah sering katakan dari mimbar-mimbar di jemaat ini bahwa sebenarnya keselamatan itu bukan sesuatu yang kita cari lagi, tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, keselamatan itu sudah melekat dalam diri manusia. Perjuangan kita hari ini ialah bagaimana kita mempertahankan keselamatan yang sudah dimeteraikan oleh Yesus Kristus itu, yaitu dengan cara kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Saya selalu katakan, toh masuk gereja, kita berdoa, kita melakukan kebaikan, kita melakukan perintah Tuhan, itu bukan lagi kita mencari, tetapi kita menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga ada sebuah misi agung di balik kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus itu, yaitu supaya setiap keluarga, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga kita juga terus ada dalam keselamatan yang telah Tuhan nyatakan melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kesengsaraan dan kematian Yesus itu mempunyai misi yang sangat luas. Ia tidak hanya menjangkau pribadi-pribadi kita, tetapi juga menjangkau keluarga-keluarga kita. Karena pada akhirnya nanti setiap keluarga kita, saya dengan keluarga saya, Pendeta Mangge dan Pendeta Wader dan anak-anak, kami masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami.
Sehingga harus ada fungsi kontrol dalam kehidupan keluarga itu. Sebagai orang tua, bapak dan mama, kita mempunyai sebuah tugas besar untuk harus memperingatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa karya keselamatan itu sudah Tuhan taruh, sehingga kita sama-sama harus menjaga karya keselamatan itu dengan menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita ada dalam kehidupan pribadi dan dalam lingkup terkecil kita, yaitu dalam kehidupan keluarga kita, tentunya kita semua merindukan keselamatan itu. Dan keselamatan itu nyata dan bisa kita raih dengan cara bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Dan hal lain yang pasti kita rindukan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana ketika kita menikah, kita membentuk sebuah wadah yang disebut sebagai rumah tangga itu, tentunya kita mau supaya keluarga kita itu diberkati oleh Tuhan. Betul toh? Ada bapak dan mama di sini yang mau supaya keluarganya susah-susah terus? Ada? Ada? Kalau ada, sepatutnya periksa baik-baik dulu. Pasti tidak ada. Karena selain karya keselamatan yang kita inginkan, setiap keluarga itu pasti mendambakan bagaimana keluarga kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga jangan kaget, bapak dan mama itu akan berjuang mati-matian supaya anak-anak itu hidup dengan cara yang benar, hidup dalam sejahtera yang baik, terpenuhi makan dan minum, pendidikan harus tercukupi, dan bagaimana kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan cara perjuangan yang berat, supaya masa depan dari keluarga kita itu akan menjadi masa depan yang ada di bawah berkat Tuhan. Jadi hari ini kita sebagai yang menyemat status sebagai bapak dan mama, kita mempunyai tanggung jawab. Dan tentunya kita mendambakan bahwa keluarga kita itu akan bahagia. Keluarga kita akan tercukupi dalam segala aspek kebutuhan-kebutuhan kita. Sebagai orang tua pasti kita bergumul, Tuhan kasih saya kesehatan dan umur yang panjang, supaya saya bisa melihat anak-anak saya, bahkan saya bisa melihat cucu-cucu saya. Kita pasti berjuang bagaimana hari ini kita bisa makan dengan baik. Hari ini pasti kita semua berjuang bagaimana anak-anak kita bisa dicukupi kebutuhannya, pakaian, makan, minum. Tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa menyekolahkan anak-anak kita sehingga mereka mempunyai masa depan yang baik di tangan Tuhan. Semua keluarga pasti menambahkan hal-hal seperti itu. Tidak ada satu keluarga yang mengharapkan anak-anaknya akan menjadi penjahat. Tidak ada satu keluarga yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang tidak benar. Tetapi semua keluarga, terutama penanggung jawab dalam keluarga yaitu bapak dan mama, pasti mencita-citakan keluarganya harus ada di bawah berkat Tuhan. Sekarang, bagaimana caranya supaya selain nanti keselamatan kita dapat, tetapi berkat Tuhan itu juga akan kita dapat di dalam kehidupan keluarga kita? Mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini punya perikop jelas ya, berkat atas rumah tangga. Yaitu bagaimana berkat itu akan tercurah di atas rumah tangga kita. Bagaimana berkat itu bisa kita peroleh di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ayat 1 dimulai dengan penegasan yang sangat tegas. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau kita mau berkat itu ada dalam Tuhan punya berkat atas rumah tangga itu, yang pertama itu kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu jahat sehingga kita harus takut Tuhan, tidak. Tetapi takut akan Tuhan berarti kita takut untuk melakukan dosa yang melawan dan melanggar kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
takut akan Tuhan itu berarti orang tua harus mampu mengajak anak-anak untuk mengenal akan Tuhan itu sendiri. Jangan sampai anak-anak yang kenal Tuhan tapi orang tua yang tidak mampu kenal Tuhan. Ada yang begitu? Ada? Ada? Banyak? Itu persoalan kita hari ini. Kita menuntut Tuhan, kita berdoa, Tuhan, saya mau supaya keluarga saya diberkati. Tetapi untuk takut akan Tuhan saja tidak mampu kita lakukan. Bagaimana berkat itu mau turun di dalam kehidupan rumah tangga kita? Bapak dan Mama takut akan Tuhan, mengajarkan anak-anak takut akan Tuhan, maka tanpa meminta sekalipun, berkat itu dia akan tercurah sendiri ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita minta. Ketika kita menunjukkan sikap takut akan Tuhan, maka berkat itu sendirinya akan tercurah di dalam kehidupan keluarga kita. Tapi sebaliknya, yang kita tuntut Tuhan terus untuk diberkati, tetapi prakteknya kita tidak mampu menunjukkan sikap hidup takut akan Tuhan. Apa yang akan kita dapatkan? Dan apa tanggung jawab orang tua ketika kita mau untuk keluarga kita diberkati selain takut akan Tuhan? Bahkan ayat 4 memberikan sebuah penegasan khusus untuk bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu bilang imam dalam keluarga toh. Imam itu berarti seorang pemimpin. Tetapi pemimpin yang mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan keluarganya untuk takut akan Tuhan. Sehingga ayat 4 mengatakan bahwa sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita bapak-bapak ini diberikan sebuah tanggung jawab. Ketika kita orang yang mampu takut akan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada bapak-bapak? Ada? Ya, tuh dengar sama-sama baik-baik. Saya juga bapak, jadi saya juga mau dengar firman ini baik-baik. Kita mempunyai tanggung jawab besar. Pesan Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa kita mempunyai tugas yang besar, bahwa kita yang harus dahulu takut akan Tuhan, sehingga kita akan diberkati. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita akan diberkati ketika kita orang laki-laki atau sebagai suami kita menunjukkan sikap takut akan Tuhan, maka keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi bapak-bapak, kalau tong absen hari ini, pasti mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak toh? Kaku? Hal yang sederhana, ibadah saja kita bapak-bapak tidak menunjukkan sikap kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak ini untuk diberkati? Istri kita mau diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita bapak-bapak bangun pagi langsung pegang HP, main HP tanpa kita berdoa sejenak untuk memberkati keluarga kita? Sekarang begitu toh, bangun pagi tuh tidak berdoa tapi cari HP. Lihat medsos tadi malam saya kasih naik status di Facebook, sudah ada komentar ke belum? Biasa begitu toh. Itu berarti bahwa kita bapak-bapak ini tidak menunjukkan sikap takut akan Tuhan, karena kita tidak meletakkan dasar yang baik untuk memberkati istri dan anak-anak kita. Dan apa yang akan dilakukan ketika kita bapak-bapak itu takut akan Tuhan? Hal yang pertama, ayat 2 bilang, apabila engkau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi biar tukang sapu-sapu jalan, tompet tani. Dari sisi kemampuan keuangan kita, mungkin kita tidak mempunyai keuangan yang besar, tetapi Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita. Sehingga walaupun sedikit, tetapi kita tidak akan pernah merasa kesusahan, karena Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan untuk menghidupi keluarga kita. Amin. Jadi jangan takut. Biar toh petani juga. Toh pergi jual sayur mungkin cuma dapat 20.000, 30.000 di pasar sana. Tetapi dari yang sedikit itu akan menjadi berkat bagi keluarga kita ketika kita menerapkan hidup takut akan Tuhan. Jadi ketong yang punya penghasilan kecil-kecil ini jangan takut. Karena ini jaminan firman Tuhan bagi kita di hari ini.
bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, ayat 2 memberikan sebuah penegasan bahwa apabila kita memakan hasil jerih payah tangan kita akan berbahagia dan keadaan kita akan baik-baik saja. Karena kita mampu duduk takut akan Tuhan. Ketika seorang laki-laki atau suami itu takut akan Tuhan, berkat kedua ialah istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Artinya bahwa ketika kita mampu, orang laki-laki atau suami itu takut akan Tuhan, meletakkan dasar-dasar takut akan Tuhan dalam keluarga kita, maka istri kita akan menjadi berkat penyeimbang yang baik untuk melayani suami, tetapi juga mendidik dan melayani anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan keluarga kita. Betul toh mama-mama toh? Walaupun toh tidak berpendidikan tinggi, tetapi Tuhan akan kasih hikmat untuk kita mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkelas. Bukan anak-anak yang rendahan, tetapi anak-anak yang akan ditinggikan. Karena Tuhan sendiri yang akan mengangkat derajat anak-anak kita. Jadi kalau Bapak takut akan Tuhan, yang pertama tuh mama akan diberkati luar biasa, sehingga mama akan menjadi penyeimbang yang baik untuk melayani suami tetapi juga melayani anak-anak. Dan berkat yang ketiga ialah anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kalau kita bicara tentang meja itu berarti kita berbicara tentang apa yang akan kita makan di meja makan itu. Kalau bapak dan mama meletakkan dasar yang baik kepada anak-anak, maka biar toh di kampung sekalipun, mungkin dari sisi kemampuan kita tidak mampu untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita dengan pendidikan yang layak, tetapi dasar takut akan Tuhan itu, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka akan kembali untuk menjadi berkat bagi orang tua. Sekali lagi, biar tuh di kampung, bapak dan mama mungkin punya pendidikan tidak tamat SD sekalipun, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, anak-anak ini akan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Dan mereka punya masa depan akan diatur oleh Tuhan. Sehingga tadi saya katakan, walaupun kita tidak tamat SD sekalipun, tetapi anak-anak kita akan diberkati untuk menjadi orang-orang besar di dalam negeri ini. Amin? Mahalkah tidak? Tidak ya? Alkitab cuma bilang takut akan Tuhan. Dan buktinya banyak. Kalau kita mau lihat, bahkan di dalam jemaat ini juga buktinya banyak. Orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang melibatkan diri dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan janji Tuhan yang berikut adalah umur panjang. Kalau kita baca ayat 5 dan 6, di sana dikatakan bahwa kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anak. Artinya bahwa kita akan punya anak, dan kita juga akan melihat cucu-cucu kita. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati usia kita, sehingga kita akan mengawal anak-anak kita sampai ke jenjang kedewasaan, bahkan akan mengawal anak-anak kita sampai mempunyai keluarga dalam pemberkatan pernikahan kudus. Tetapi juga Tuhan menyatakan janjinya bahwa kita akan melihat anak-anak dari anak-anak kita, yaitu kita akan melihat cucu-cucu kita nanti. Sehingga Bapak Ibu, firman Tuhan yang hari ini bertepatan dengan pemberkatan pernikahan Baren dan Hamriani. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali, kalau hari ini kita belum kerjakan apa yang diperintahkan firman Tuhan, maka kita diingatkan untuk kembali takut akan Tuhan. Saya memberikan sebuah penegasan. Masa depan kita memang penuh dengan rahasia. Kita tidak tahu masa depan keluarga kita bentuknya akan bagaimana. Tetapi ketika Tuhan ada dalam kehidupan bangsa rumah tangga kita, pertaruhkanlah masa depan keluarga kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan atur. Karena apa yang Tuhan atur pasti adalah yang terbaik bagi kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini di hadapan Tuhan akan terjadi pemberkatan pernikahan kudus. Kedua anak saudari kekasih kita, Eskol, Baren Infandi dan Hamriani.
Mereka akan mengikat sebuah perjanjian kudus bersama Tuhan, di mana mereka akan mengikat janji setia untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri dalam mengarungi perjalanan panjang mereka. Dalam pengembalaan saya suka katakan bahwa hari ini nanti kamu lepas tali, kamu akan pakai perahu sendiri untuk mulai berjalan. Tidak tumpang di orang tua punya perahu lagi, tapi kamu akan pakai perahu bahtera rumah tangga itu sendiri. Saya katakan hari itu bahwa di pinggir itu pasti tantangan itu, gelombang itu tidak terlalu besar. Nanti agak ke tengah, ya gelombang dia mulai agak besar. Semakin jauh kamu mengarungi samudra untuk sampai ke kamu punya tujuan hidup, pasti badai itu akan terjadi. Angin, topan, gelombang yang besar pasti akan menerpa perjalanan bahtera rumah tangga sebagai suami istri. Tapi kamu jangan lupa, sebelum tali dilepas, berdoa, Tuhan, saya mau undang Tuhan ada di dalam perahu ini. Supaya dalam perjalanan ketika ada badai, ketika ada taufan, ketika ada tantangan, ketika ada persoalan-persoalan, yang dua tidak perlu panik, tidak perlu takut, tetapi cukup berseru, Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Maka Tuhan akan berdiri dan menghardik, menghalau setiap persoalan-persoalan yang akan terjadi dalam bahtera rumah tanggamu. Baren mempunyai tugas yang besar, mulai menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Ketika Baren mampu melakukan itu, maka Hambriani akan menjadi istri yang luar biasa bagimu. Dan kelak ketika Tuhan mengaruniakan anak-anak, anak-anakmu akan diberkati dan menjadi orang-orang besar bagi orang tuamu. Tanamkan firman Tuhan di hari ini secara baik. Perjalanan bahtera rumah tangga itu gampang-gampang susah. Gampang itu kalau tidak ada persoalan. Susah itu ketika persoalan itu terjadi. Tetapi ketika ada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan itu ada pada suami dan istri, maka badai itu pasti akan diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Saya tidak perlu mengulangi apa yang sudah saya sampaikan dalam pengembalaan, tetapi yang inti ialah jangan lupa Tuhan dalam perjalanan bahtera rumah tangga sebagai suami dan istri. Saya katakan cinta yang awal yang sangat sempurna dan kudus dan suci itu, kamu harus pertahankan sampai maut yang memisahkan. Karena cinta itu anugerah Tuhan yang terbesar dalam diri manusia. Karena cinta itulah maka pasangan suami istri itu bisa dipertemukan. Sehingga cinta yang kuat, cinta yang tulus dari awal itu, pertahankan itu sampai maut yang memisahkan. Saya percaya kamu akan menjadi keluarga yang baik. Hambriani adalah hamba Tuhan. Baren juga akan menjadi kepala keluarga yang baik. Pertahankan apa yang baik itu, dan pertaruhkan perjalanan kehidupan sebagai suami istri di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu yang akan kamu hadapi pasti akan baik-baik saja. Begitu ya? Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan di hari ini. Maka keluarga yang dibina dan dikuduskan di hari ini akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan sampai maut yang memisahkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sebelum kita masuk dalam prosesi pemberkatan pernikahan kudus, diberikan kesempatan kepada keluarga besar Infandi untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah diberikan. Sama dengan Bapak Bendahara bersuara.
firman Allah tentang pernikahan. Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga memanggil saudara-saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 29 dan Kejadian 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Suami adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Pertama, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Keempat, hendaklah suami istri sehati, sepikir, teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup, dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga suami istri, yang memberkati dan mengukuhkannya dengan kasih-Nya. Kita akan masuk dalam janji nikah dan juga pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu, kedua mempelai saya persilakan bangkit berdiri dan sambil berjabat tangan. Saudara mempelai berdua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saya akan bertanya kepada kedua mempelai, dan kedua mempelai cukup menjawab, ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Saudara Eskol Baren Infandi, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Hamriani sebagai istrimu yang sah? Kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman, yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Keempat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudara tidak meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudara Eskol Baren Infandi, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Tuhan Allah mengaku pengakuan dan perjanjian saudara. Saudari Hamriani, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
dan di hadapan jemaatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Eskol Barret Infandi sebagai suamimu yang sah? Kedua, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Keempat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Hamriani, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Tuhan Allah mendengarkan pengakuan dan perjanjian saudara. Hamriani Rongsomde, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku mencintaimu. Eskol Barret Infandi, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya meneguhkan kamu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil Tuhan menjadi satu. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan mari kita mempersiapkan nyanyian Mazmur 134. Nyanyian Mazmur 134 ayat ketiga akan kita nyanyikan setelah pemberkatan pernikahan kudus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dan melindungi dengan kekayaan, kemurahan. Tuhan menyinari nikahmu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberimu damai sejahtera. Amin. Kiranya halik dunia. Kiranya halik dunia, aku berhalu gerah, beri dari siangnya
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali sebelum mempelai. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan.
kita menggantikan nyanyian Kidung Jemaat 361, kita gantikan dengan nyanyian Kidung Jemaat 450. Kidung Jemaat 450 akan kita nyanyikan untuk mengiringi jalannya persembahan syukur kita. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan supaya kita dapat memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nyanyian Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar dan kata-kata seterusnya. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terganggu dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan mengucap syukur. Itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Kita lanjutkan nyanyian rohani 56. Kita nyanyikan ayat 1 dan seterusnya. Penebusku disalib. Penebusku disalib dalam Israel. Mana
Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam doa persembahan syukur kita akan berdoa bagi 6 keluarga yang datang memberikan pengucapan syukur dan perpuluhan. Yang pertama dari keluarga Bapak Noah Krumayom yang mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang kedua dari Mama Janda Fransina Fairio yang mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga sehingga memberikan perpuluhan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Ketiga dari Bapak Samuel Ronsumbre yang mengucap syukur atas istri terkasih Raka Rumabar yang bertambah usia pada hari ini Minggu 15 Maret tahun 2026. Keempat dari keluarga Bapak Yermias Rumar yang mengucap syukur atas anaknya Magdalena Rumar yang bertambah usia ke-26 tahun pada hari Sabtu 14 Maret 2026. Kelima dari Mama Ana Ronsumbre mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan sehingga memberikan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang keenam, mohon doakan Ibu Keti Idawaku, istri kekasih dari Bapak Alex Ronsumbre yang saat ini sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil, dan rencana medis hari Senin akan difoto jantung dan juga doakan Dr. Luis Wakum yang akan menolong perawatan. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam kehidupan kami manusia, kami percaya ketika kami bekerja, kami berusaha untuk mencukupkan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kami dapat merasakan bahwa melalui setiap usaha dan kerja kami, di sanalah Tuhan menyampaikan berkat-berkat Tuhan dengan cara Tuhan sendiri yang sudah kami pakai, yang sudah kami nikmati di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami percaya apapun profesi dan kerja kami, Tuhan memperhitungkan semua pekerjaan kami. Tuhan memelihara kami melalui usaha dan kerja kami, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Dan baik secara pribadi dan keluarga kami yang ada di Jemaat Ebenezer ini selalu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kami oleh berkat-berkat Tuhan. Dengan menyadari bahwa kami telah diberkati oleh Tuhan, maka di hari ini kami juga datang memberikan persembahan-persembahan kami yang kami letakkan dalam kantong-kantong kolekte maupun peti-peti persembahan yang ada. Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu. Setiap umat Tuhan yang datang dan memberikan persembahan mereka, Tuhan terus memberkati usaha dan kerja mereka yang akan mereka kerjakan di hari ini dan minggu yang baru, bahkan dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan terus memberkati umat Tuhan yang ada di jemaat ini. Usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, biarlah ada dalam berkat Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan selalu mengalir secara luar biasa bagi setiap pribadi, tetapi juga bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini. Bapa di surga, bersama-sama dengan doa persembahan syukur kami berdoa bagi 6 keluarga yang telah kami menyebutkan namanya satu persatu, yang mengucap syukur karena Tuhan memelihara mereka dengan berkat Tuhan. Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga yang mengucap syukur. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka. Yang mengucap syukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih mereka yang bertambah usia. Usia kami adalah milik Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka yang berbahagia dalam penambahan usia yang baru. Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang, bahkan masa depan dari orang-orang yang berbahagia di hari ini. Biarlah Tuhan sendiri turut berperkara, sehingga kebahagiaan dan sukacita, berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Yang juga berdoa bagi ibu istri kekasih yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil, dan rencana medis akan dilangsungkan screening untuk pemeriksaan jantung. Bapa di surga, setiap organ tubuh kami diciptakan oleh Tuhan. Untuk itu dengan iman kami yang sungguh kepada-Mu ya Tuhan,
kami pertaruhkan masa pengobatan, bahkan pemeriksaan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jamah setiap yang diderita sakit. Tuhan pulihkan dengan kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga hasil pemeriksaan yang akan dijalani semua akan berjalan dengan kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang memberikan perpuluhan Tuhan. Mereka memberikan 1/10 dari apa yang mereka miliki. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang datang dan memberikan perpuluhan mereka. Tuhan terus berkati, tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus hidup dalam kasih dan berkat Tuhan. Terlebih di hari ini Tuhan, kami berdoa mempersembahkan hidup-hidup kami yang benar, karena kami percaya kehidupan kami yang benar, kami akan mendapat keselamatan yang kekal, tetapi juga berkat Tuhan senantiasa akan mengalir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, kami berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan kepercayaan kita secara bersama-sama. Untuk itu jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa dan kata-kata seterusnya. Ku percaya Dengan
dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu, sedalam laut medan hidupmu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesengsaraan Tuhan yang Tuhan nyatakan demi keselamatan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati kami, supaya di dalam kehidupan kami dan pribadi dan keluarga-keluarga kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena kami mampu menunjukkan sikap hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati suami, Tuhan akan memberkati istri, Tuhan akan memberkati anak-anak, tetapi juga berkat Tuhan akan turun ke dalam kehidupan keturunan-keturunan kami di masa yang akan datang. Bersama-sama dengan jemaat kami mengucap syukur karena Tuhan baik, sehingga dalam masa kehidupan kami di minggu yang telah berlalu, Tuhan telah menyertai kami, menjaga kami, mengawal kami. Tuhan menganugerahkan kami keselamatan, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami, sehingga di hari ini kami akan memasuki kehidupan kami di minggu yang baru, minggu yang penuh dengan rahasia. Tuhan, hamba berdoa mempertaruhkan seluruh umat Tuhan yang ada di Jemaat Ebenezer ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan kawal, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan umur panjang. Tetapi juga ketika mereka beraktivitas dimanapun mereka berada, Tuhan rangkul mereka, jaga mereka dengan kasih setia Tuhan. Pergumulan-pergumulan dari umat Tuhan yang ada di jemaat ini, hamba berdoa mempertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami taruhkan di hadapan Tuhan pasti akan kami miliki karena campur tangan dari Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syamaz yang bekerja melayani Tuhan di jemaat ini, juga badan pelayan unsur dan badan pengurus KSP, bahkan panitia-panitia yang terbentuk dan bekerja. Tuhan memberkati janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Tuhan jaga mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan pulihkan kondisi kesehatan mereka, sehingga mereka dapat merasakan bahwa tangan kasih Tuhan selalu ada pada kami. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang dalam minggu yang telah berlalu berduka cita. Keluarga besar Rubiak, keluarga besar Muno, dan keluarga besar Wakum. Tuhan, kami percaya bahwa di balik duka yang Tuhan izinkan terjadi, berkat dan pengasihan Tuhan terus ada pada kami. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, berilah kami kesehatan dan umur yang panjang. Jauhkan kami dari sakit penyakit bahkan maut, sehingga biarlah jemaat yang ada di jemaat ini selalu hidup damai dalam kemurahan Tuhan. Bapa di surga, terlebih khusus di hari ini telah terjadi pemberkatan nikah bagi kedua anak saudara kekasih kami, Eskol Baret Infandi dan Amriani. Tuhan sendiri mempertemukan mereka dengan tangan kuasa Tuhan. Dan ketika di hari ini mereka mengikat janji kudus untuk hidup sebagai suami istri, dan mereka akan berlayar dengan perahu bahtera rumah tangga mereka, hamba berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan duduk bersama-sama dengan mereka dalam pelayaran panjang, sehingga tujuan akhir daripada kehidupan mereka yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan akan menyertai kehidupan kedua kekasih kami. Tuhan berikan kesehatan, berkat dan umur yang panjang. Bahkan ketika mereka berniat untuk mempunyai keturunan, Tuhan memberkati, sehingga kehidupan mereka akan dilengkapi dalam kebahagiaan yang sepenuhnya berasal dari Tuhan. Jadikan mereka untuk menjadi keluarga yang akan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesamanya.
kedua belah pihak keluarga yang berbahagia, keluarga Infandi, keluarga Ron Sumbre, bahkan keluarga-keluarga terkait. Tuhan juga memberkati sukacita dan kebahagiaan mereka di hari ini. Tuhan jaga dan Tuhan kawal mereka dengan cara dan kuasa Tuhan sendiri. Akhirnya Bapa, kami akan terus menjalani hari-hari hidup kami. Kami mengundang Tuhan ada dalam perjalanan hidup kami. Sertai kami, sehingga tujuan-tujuan kami di minggu yang baru dapat terlaksana, karena semua ada dalam kasih dan berkat Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 55 ayat 1. Kita nyanyikan untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Hatiku beriman dan kata-kata seterusnya. Hatiku beriman mana kasih Sang di Golgota, dengarlah Tuhanku doa sembahyangku kepada sayangmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, menyertai, dan meneguhkan saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan masa Minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kelima. Tetapi juga selamat menempuh hidup baru bagi Baren dan Ani. Tuhan senantiasa memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian ibadah kita di pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersalaman dengan pelayan bersama kedua mempelai yang baru saja dikukuhkan. Maka kita ada berdiri di depan sini lalu sama-sama dengan pelayan. Baru jemaat boleh bersalaman. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus sampai kepunyaanku. Aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia
hingga sebagai hadir pada permulaan ku takkan rimba berulang dan bersedia. Gantung saya.